Halo semuanya, kenalin nama gue Adit dan selamat datang di IGTV gue yang pertama. Sebenarnya gue juga nggak ngerti sih sama IGTV. Masalahnya IG sendiri aja gue baru pakai secara aktif itu baru 2019. Telat banget gue. Tapi pernah bikin IG sampai dari tahun 2017. Enggak, 2014 atau 15. Lama lah pokoknya IG. Gue biarin terbengkalai seperti itu aja. Oke, langsung aja. Jadi kemarin ceritanya gue ada temen gue namanya Vina, sama gue bilang itu temen ya. Jadi sebenarnya kita punya challenge atau kesulitan hidup yang ya kurang lebih sama, yaitu kita sama-sama adalah seorang penyintas mental illness atau ya mungkin bisa dibilang pasien dengan penyakit kejiwaan. Oke, di video temen gue tersebut dia ngebahas tentang, dia tuh banyak ya intinya followernya, jadi banyak yang nanya mungkin tentang sebenarnya berapa sih harga atau biaya kalau misalnya kita mau ke psikiater ataupun ke psikolog. Dan di akhir videonya dia itu ngomong atau dia nge-share tentang tentang harga dia itu berobat di mana di Bandung dan berapa harganya, dan yang paling terakhir ngebahas tentang pengalaman teman-temannya atau mungkin followernya tentang ke psikiater BPJS, di klinik BPJS atau di rumah sakit BPJS. Dan ada temannya mungkin punya pengalaman yang kurang enak lah ya bisa dibilang tentang berobat di psikiater BPJS. Cuma karena gue punya pengalaman juga ke BPJS tuh gimana sih rasanya tuh berobat mental illness ke BPJS, yang notabene-nya kalau misalnya kita ke psikiater atau ke psikolog itu bisa setengah jam, 1 jam bahkan lebih itu untuk di ruangannya. Dan sedangkan kan BPJS terkenal banget ya, rame dan antriannya tuh panjang banget. Nah ini yang mau gue share. Oke. Nah waktu pertama kali gue ngeberaniin diri gue, atau mungkin lebih dekatnya waktu pertama kali kena exposure kalau ternyata ada gitu loh penyakit yang kayak gue itu secara medis gitu, dan obat dan dokter spesialisnya adalah psikolog dan psikiater gitu loh. Tepatnya sih psikiater ya kalau misalnya dokter itu. Gue waktu itu udah kenal di YouTube, namanya Dokter Andri Psikosomatis. Kalau mau dicek di YouTube-nya, dia pokoknya psikiater gaul banget yang tiap hari, bahkan semenjak corona ini tuh aktif banget nge-share di channel YouTube-nya Dokter Andri Psikosomatik. Jadi dari situ gue tahu dia itu praktek di Rumah Sakit Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Nah di situ gue samperin waktu itu tanpa gue nggak mikirin biaya waktu itu berapa, karena waktu itu bener-bener kayak udah lah YOLO aja. Nah dari situ gue baru tahu setelah berobat sama dia itu kalau nggak salah waktu tahun 2018 dia itu biaya dokternya sekitar 250.000 kalau nggak salah. Dan dengan ditambah dengan obat, pokoknya waktu sama penyakit gue itu dapat 3 obat, 1 vitamin, 2 obat, 1 obat antidepresan gitu, sama 1 lagi racikan. Sampai sekarang gue belum nanya tuh obat racikan apa, kayak puyer gitu. Itu sekali kunjungan gue bisa habisin rata-rata sekitar 800.000 sampai ya mungkin hampir 1 juta gitu ya untuk 1 kali kunjungan. Dan obatnya itu selalu dia kasih untuk 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu kontrol lagi dengan ya kurang lebih dengan biaya yang sama, karena kan obatnya juga habis dan dia harus kontrol terus karena obat psikosomatis atau ya psikotropika ya, atau istilahnya obat antidepresan atau obat-obat mental seperti itu kan harus dicek terus dosisnya oleh dokternya. Jadi pengen tahu dulu dokternya itu apakah obatnya itu cukup nggak nih, apa sih namanya, untuk menyembuhkan atau menolong pasiennya gitu. Kalau misalnya kurang ya ditambahin dosisnya, kalau kelebihan dikurangin. Tapi biasanya kalau awal-awal dikasih dosisnya tuh dosis minimum banget gitu loh waktu itu. Nah di situ gua itu sampai 6 bulan, ya sekitar 6 bulan lah, sekitar setengah tahun gua berobat di sana. Berarti kalau dengan jadwal 2 minggu sekali, berarti sekitar 12 kali kunjungan gitu.
Nah, itu jadi ya silakan teman-teman hitung sendiri aja pengeluaran gue kalau untuk ke psikiater. Nah, waktu itu gue stop karena ya salah satunya mungkin karena masalah ekonomi juga, dan juga kayak udah ya banyak lah pokoknya background alasan gue kenapa berhenti. Tapi gue berhenti bilang sama psikiater gue, karena kalau berobat kayak gitu tuh nggak boleh tiba-tiba hilang gitu aja karena bahaya. Nanti ada gejala putus obat. Nah, habis itu gue lanjut ke psikolog. Waktu itu gue ke psikolog itu di rumah sakit rumah sakit di DHIA. Rumah sakit dia itu sebenarnya rumah sakit lucu, rumah sakit ibu anak. Cuma pas gue waktu itu ceritanya pas pas nyokap gue itu masuk rumah sakit, gue ngeliat ada brosur psikolog klinik, namanya psikolog klinis, dan datangnya itu setiap hari Rabu. Akhirnya gue beraniin, gue daftar waktu itu. Di harganya itu 200.000 ditambah administrasi rumah sakit kayak 220 apa atau berapa gitu, pokoknya 200 ribuan. Nah di situ tuh sesinya sebenarnya kayaknya sih nggak ada ya, maksudnya nggak ada durasinya, karena waktu itu juga pasiennya sedikit di sana, karena mungkin nggak banyak yang tahu ada psikolog di sana. Di situ tuh kita boleh cerita tentang apa yang lagi kita alamin, apa yang kesulitan kita yang sekarang kita hadapin gitu kan. Mungkin kalau waktu itu karena gue lebih fokusnya ke penyakit gue, yaitu gangguan kecemasan dan juga serangan panik, jadi kan ya gue ceritain lah, dan kayak wawancara gitu sih sebenarnya, kayak interview kerja. Cuma jadi setiap yang kita ceritain tuh ditulis sama dia, terus dibikin kayak kronologisnya, terus habis itu dikasih kesimpulan gitu, kayak oh iya kamu tuh ternyata gini, yang kamu alami tuh ini. Terus nanti habis dari pertemuan pertama biasanya dikasih penawaran, maksudnya kayak ditawarin gitu loh, oh ini kalau untuk sakit kamu yang kayak gini tuh seharusnya di terapinya tuh dengan cara ini. Waktu itu karena gue waktu itu dikasih sama dokternya itu sebenarnya awalnya CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy. CBT itu bisa dibilang kayak meluruskan pandangan-pandangan yang salah lah di otak kita. Kayak misalnya karena gue waktu itu overworried atau benar-benar takut banget, terus cemas banget karena berbagai macam bisa dibilang dampak lah dari orang-orang sekitar gue dan lingkungan sekitar gue juga, yang bikin gue orangnya jadi kayak gitu. Nah tapi karena sebelum gue ke dokter tersebut gue udah googling, bahkan gue pernah baca buku tentang CBT di Gramedia waktu itu. Jadi dokternya bilang ya udah ngapain juga CBT. Jadi akhirnya ya disuruhnya ya belajar mindfulness, latihan yoga, pokoknya ngelatih gimana cara ngontrol pikiran sendiri gitu loh. Dan kalau misalnya dikasih tips and trick juga, kalau misalnya emang benar-benar udah overwhelm, udah benar-benar kewalahan tuh harus gimana gitu. Dan waktu itu gue cuma 2 kali sama psikolog gue waktu itu di situ. Jadi bisa dibilang kesimpulannya ya dari 2 dokter itu, psikolog cenderung lebih murah sih, maksudnya biayanya cenderung lebih murah, mungkin karena kalau psikiater kan punya punya wewenang untuk memberikan obat dan lain-lain, psikiater itu. Nah kalau psikolog kan lebih ke terapi gitu, walaupun memang waktu itu gue ke psikolog klinis, jadi di rumah sakit. Jadi ya kalau pengalaman gue sih gitu. Nah yang terakhir nih, masalah BPJS. Nah waktu itu gue setelah lewat psikolog dan ke psikiater itu tuh sekitar selang 1,5 tahun lah, gue baru banget kok ke BPJS, ke psikiater BPJS maksudnya. Itu tahun 2019 pertengahan akhir lah, kayaknya enggak akhir banget, November kalau nggak salah, November tahun lalu ke BPJS, ke vaskes pertama dulu, flow-nya gitu ya, terus cerita gitu kan, karena gue waktu itu juga udah pernah punya background sebelumnya, jadi lebih gampang kayak bilang oh iya saya tuh penderita penyakit gangguan kejiwaan, terus ditanyain oh iya di mana dulu, di sini, sekarang mau minta rujukan ke RSUD, bisa nggak untuk ketemu ke psikiater? Oh langsung boleh, terus langsung deh dibikinin surat rujukannya, gue ke RSUD. Waktu itu gue ke RSUD Tangerang Selatan, itu di daerah Pamulang Ciputat sana lah pokoknya. Di situ antriannya ya normalnya BPJS, normalnya RSUD, karena kan ya namanya juga rumah sakit umum ya punya
punya pemerintah lah ya, terus orang-orang yang sakit juga kan nggak cuma gue doang gitu, jadi antriannya pun sama. Waktu itu gue datang jam setengah 7 pagi, gue masuk ke dokter itu jam 11 jam 12 itu lumayan, berarti sekitar 5 jam gue ngantri. Untungnya sih di belakang tuh banyak kantin dan lain-lain, dan waktu itu gue juga lagi banyak waktu luang jadi bisa dipakai buat main game dan baca buku. Dari situ ketemu sama dokternya. Nah ini yang mungkin agak beda, Vin. Kalau gue waktu itu ketemu sama dokter cewek, dan dokternya tersebut itu care banget, jadi nggak diburu-buru, nggak diapa-apain. Bahkan dia pas gue bilang, dok saya mau diceritain itu, gue ceritain tentang backgroundnya itu ya, dia benar-benar sabar gitu. Bahkan terakhir gue cerita tentang dia itu tentang masalah self harm, dan juga tentang takutnya pikiran-pikiran yang udah mulai kesetanan gitu ya di otak gue gitu. Kayak gue takut nyakitin diri gue sendiri, dan gue juga punya pikiran untuk nyakitin orang lain, dan itu menurut gue sih udah ekstrim banget, dan udah takut sih gue intinya. Nah dokter itu intinya dia ngasih tahu cerita, ngedengerin gue cerita, terus sampai dia ngasih tahu juga, dan akhirnya dia ngasih obat. Nah ini yang beda dari berobat di BPJS sama di waktu itu di rumah sakit Omni Hospital. Jadi obatnya itu waktu itu gue kalau nggak salah generik. Jadi gue waktu itu kan berobat gitu, maksudnya kalau di Omni Hospital tuh diresepin itu obat dengan merek dagang. Nah gue nggak bisa sebutin atau nggak enak lah nyebutin di sini. Dan waktu di BPJS itu, waktu di RSUD dikasih obat. Nah obatnya itu tapi obat generik, karena gue tahu komposisi kimianya, terus nama obatnya ya nama komposisi kimianya, berarti wah generik nih. Pas gue googling beda dikit, tapi masih satu family sama yang obat yang waktu gue dikasih sama dokter Andri, dan ya kurang lebih sama. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman atau siapapun lah yang butuh banget ke psikiater, apalagi butuh obat ya gitu ya untuk penyakitnya, itu recommended banget sih di RSUD. Karena kan waktu kayak gue cerita tadi di RS Omni Hospital itu sampai 1 juta, berarti kan obat gue sekitar 500.000 ke atas. Nah di RSUD itu gratis semuanya, udah damah dokternya gratis, ininya juga gratis, obatnya juga gratis. Dan ya kalau misalnya mungkin di RSUD atau di tempat-tempat klinik rumah sakit BPJS teman-teman nemuin hal yang lebih kurang beruntung lah ya dalam kata kutip dengan yang gue alamin di RSUD Tangsel itu, ya sabar-sabarin aja lah. Maksudnya kalau emang tujuannya buat obat ya, kecuali kalau tujuannya buat curhat, buat konsultasi, mungkin itu kayak main cocok-cocokan. Karena kan gue juga punya temen sama, dia nggak ke RSUD, dia bayar ke salah satu yayasan kesehatan mental juga, gue lupa namanya apa, nggak usah disebutin juga ya. Dia juga nggak srek tuh sama psikolognya gitu ya. Jadi kayak sebenarnya sih cocok-cocokan aja sih kalau untuk itu. Nah, jadi ya gitu. Jadi gitu pengalaman gue tentang selama ini gue tuh berobat, perjalanan gue tuh untuk sembuh, perjalanan gue tuh untuk melawan stigma kalau misalnya ya psikiater tuh bukan cuma buat orang gila gitu loh. Dan di Omni Hospital pun gila, yang di ruang antrinya rumah sakit tersebut ya nggak kelihatan kayak orang gila lah, orang normal semua, bisnismen, ibu rumah tangga, orang-orang yang sekerja sama yang seumuran sama gua, dari yang ya umur 20-an sampai umur 50-an ada, dan mereka semua terlihat sehat kok. sehat kok. Dan kita bahkan waktu di sana ya bisa sharing-sharing. Jadi mungkin paling satu lagi bedanya kalau misalnya di rumah sakit swasta dan mungkin dokter psikiater di sana itu terkenal, ada plusnya yaitu lu jadi punya teman di sana. Jadi kayak bisa sesama penyintas tuh bisa saling cerita, bisa saling ya ngobrol-ngobrol lah intinya tentang apa yang dialamin, dan biasanya tuh klop banget sama orang-orang kayak gitu. Kayak tiba-tiba oh ya ngerti, terus yang tadi cuma ngobrol berdua akhirnya satu ruangan tunggu tuh kita ngobrol semua, seru kayak arisan. Jadi kayak padahal yang kita cerita itu sedih banget gitu, banyak orang yang mau bunuh diri, yang udah melakukan self harm, banyak yang istilahnya kesulitan banget gitu dalam hidup, tapi ya ujung-ujungnya kita nggak kenal satu sama lain, tapi nggak tahu kenapa
deketnya udah lebih kayak dari keluarga gitu loh, kayak deket banget gitu loh, kayak lu lahir kayak kembaran lu lah gitu, kayak lu dari lahir dari masih dalam kandungan udah kayak sama aja orangnya. Jadi mungkin itu sih kalau review gue tentang rumah sakit swasta, biayanya, psikiater dan psikolog, dan kalau misalnya mau dibandingkan dengan BPJS, psikiater di BPJS atau istilahnya poli kejiwaan lah ya di BPJS. Jadi mungkin dari situ ya, dan ini kayaknya gue udah retake berkali-kali nih saking sebenarnya takut mau cerita kayak gini, takutnya salah ngomong dan juga takut ya pokoknya banyak yang takutin. Tapi seneng lah istilahnya bisa cerita kayak gini walaupun masih di IG, dan ternyata banyak orang yang bisa mensupport gue sekarang, dan juga banyak juga teman-teman yang istilahnya masih struggling sampai sekarang dan ternyata bisa juga kok speak out loud. Oke, mungkin itu aja sih kali dari gue ya. Semoga bermanfaat dan ya sehat terus ya semuanya.